Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa, saya sedang berada di ketinggian lantai 4 tempat saya menginap di ruangan kantor Kementerian Penerangan Wazaratul I'lam Lil Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Di belakang saya itu adalah Jemarat. Jadi Jumratul Ula dan Aqabah. Itu adalah Aqabah. Orang berduyun-duyun bisa disaksikan dari seluruh tempat, bahkan dari penjuru di sana itu harus melaksanakan wajib haji melempar jumroh. Hari pertama Yaman Nahar, hari lebaran bagi kami di Arab Saudi adalah melempar jumroh Aqabah. Kemudian bagi orang yang mengambil nafar awal, jadi tanggal 11-12 Dzulhijjah, hanya 2 hari dia harus mengumpulkan batu sebanyak 49 dengan hitungan Jumratul Aqabah yang Nahar itu di hari pertama 7, kemudian Jumratul Ula 7, Wusta 7, Jumratul Aqabah juga 7. Jadi 2 hari tambah 7 kerikil untuk satu lemparan itu menjadi 49. Kalau kita ngambil nafar sani pulang dari Mina setelah maghrib, jadi harus besoknya menyempurnakan lempar jumrah, maka menjadi 70 kerikil yang harus dilontarkan. Ini wajibnya. Artinya kalau kita tidak melakukan itu harus bayar denda, ya, bayar fidyah, tebusan dari dosa-dosa kita yang tidak bisa menyempurnakan haji. Di dalam haji itu hanya 2, Anda mengerjakan secara fisik atau Anda membayar pakai uang. Maka di dalam haji man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk berangkatnya, bekalnya, kesehatannya, bahkan sekarang adalah juga kuotanya. Nah, jumroh ini bisa kita bayangkan bagaimana kita bisa rutin selama mabit di Mina itu lempar jumroh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ibadah ini memang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, yang juga dikukuhkan dalam syariat Rasulullah SAW untuk melempar jumroh. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Ibrahim dengan wahyunya, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sekian lama tidak punya anak dan berjanji kalau punya anak tetap mendekatkan diri kepada Allah, ketika Nabi Ismail sampai pada akhir balik, Allah mencoba dengan mimpi yang berupa wahyu. Karena mimpinya Nabi adalah wahyu. Kemudian menawarkan kepada Nabi Ismail bahwa Allah adalah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya di jalan Allah, mendekatkan. Fanzur madza taro, tawaran dari Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat wahai Nabi Ismail. Nabi SAW mengatakannya, al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan ya wahai abahku, orang tuaku, bapakku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar melaksanakan taat dan sabar meninggalkan maksiat. Pada saat bertekad Nabi Ibrahim dan juga dipersetujui oleh istrinya Siti Hajar, apa yang terjadi? Setan mengganggu, setan membisikkan, setan memberikan keraguan, yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda di hati manusia. Mana ada agama yang mengajarkan membunuh anak? Mana ada agama yang memerintahkan menyembelih putranya semata wayang? Itu bukan ajaran agama, tapi tekad Nabi Ibrahim bahwa itu wahyu benar dari Allah. Dilemparlah setan dengan batu kerikil. Untuk apa? Agar dia tidak menggoda Nabi Ibrahim. Dan itulah simbol pada saat kita melempar jumroh ini. Kita bela-belain mencari kerikil, bukan kerikilnya yang menjadi esensi. Itu adalah sebuah simbolik pelaksanaan bagaimana merefleksikan napak tilas dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa godaan selalu ada. Siapkan sebelum kita nyampe di Mina. Saat mabit di Muzdalifah, kita sudah mengumpulkan kerikil-kerikil itu untuk apa? Dilemparkan kepada setan-setan. Nah, pemirsa rahimakumullah,
Inilah filosofinya lempar jumroh. Jadi bukan rutinitas kita lempar, bahkan mungkin lempar terlalu kencang, mental kena orang, bukan. Tapi saat melempar itu membaca Bismillahi Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah yang maha besar, kita lempar. Untuk apa? Memastikan di dalam diri kita adalah ruh kebaikan yang lebih dominan daripada lumpur tanah yang itu membawa pada kehinaan. Dan itu bisa dari setan luar diri kita, bisa juga setan dalam diri kita. Setan yang luar kita bisa tahu apa godaannya, seperti halnya jabatan. Bisa juga berupa uang, bisa juga persoalan wanita, bisa juga persoalan tahta, bahkan bisa persoalan harta. Itu menggoda pada kita berupa setan. Mampu tidak pada saat kita berpakaian ihram ini, kemudian kita bisa melepaskan sebagian dari pakaian kita menuju pakaian biasa, lalu kita mabit di sini, menginap di sini, inapkan hati kita, inapkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mampu tidak kita melepas kepentingan karena Allah? Mungkin setan di luar akan lebih mudah daripada setan di dalam diri kita. Karena jihadul akbar, kita perang melawan kebatilan yang paling besar yang ada pada diri kita berupa nafsu ammarah bisu, nafsu, hawa nafsu yang selalu memerintahkan pada keburukan. Maka ketika kita melempar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar dengan nama Allah, Allah yang maha besar, kita lempar, setan telah lempar dari kita. Kita keluarkan dari diri kita, keluarkan apa yang menjadi belenggu pada diri kita. Kita awalnya menjadi orang baik karena Allah menurunkan hati nurani pada diri kita. Tapi hati nurani kita yang bersih, hati nurani kita yang jernih itu menjadi kotor dan menjadi ternoda. Karena apa? Karena nafsu diri kita, karena ambisi kita. Kita bisa melihat ada pembunuhan anak kepada orang tua, ada suami membunuh istrinya, istrinya membunuh suaminya. Karena apa? Biar segera mendapatkan warisan harta. Kita bisa melihat bagaimana dengan orang ingin berkuasa, peperangan, pembunuhan, bahkan penghabisan etnis tertentu hanya karena kekuasaan. Lupa bahwa dirinya ini hidup sementara dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita melempar jumroh itu, pertama setan yang menggoda kita akan lempar agar dia tidak muncul kembali. Yang kedua, bagaimana kita melemparkan ego kita, bagaimana kita melemparkan hawa nafsu kita yang memerintahkan yang keburukan itu, sehingga kita kembali jernih. Orang-orang yang berangkat haji dengan membawa haji mabrur, ia dosanya diampuni bagaikan baru yang dilahirkan, bersih dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada dari diri kita itu balasannya kecuali adalah surga. Kenapa? Karena kita sudah bisa berkorban harta, jiwa, dan kita bisa menguatkan kembali kesucian kita, kefitrahan kita, dan kita bisa menjadikan diri kita sebagai manusia sejati. Karena pangkat manusia yang paling tinggi adalah ibadur rahman, hamba Allah. Kita kadang-kadang lupa Tuhan kita siapa yang harus disembah. Atasan kita, harta kita, ambisi kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini terlalu percaya dengan akal kita, lupa pada zat yang memberikan akal. Kadang-kadang kita ini sangat percaya dengan hitung-hitungan kita, sangat percaya dengan apa yang kita lakukan, padahal kita lupa ada doa yang sangat kuat menjadi senjata kita untuk mengantarkan dalam kehidupan yang sukses dunia dan akhirat. Maka ibadah lempar jumroh mengakhiri dari rangkaian ibadah haji itu adalah bertanda setelah kita wukuf di Arafah, berhenti di padang mahsyar, di mana kita ini mengetahui tentang diri kita. Kalau kita tahu siapa diri kita, akan tahu kepada Allah. Kemudian kita mabit di Muzdalifah. Apa yang menjadi kelebihan kita, kita renungi. Disebut dengan Muzdalifah karena dekatnya. Bagaimana kita merenungi dalam kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mabit di Mina.
kita melakukan lempar jumroh untuk membersihkan setan-setan yang menjadi belenggu dalam kehidupan ini, sehingga membuat kita melenceng, salah arah, salah orientasi. Kenapa? Karena kita ini lepas dari kemanusiaannya sebagai hamba. Mudah-mudahan filosofi melempar jumroh, jumrotul ula, wusta, dan aqabah menjadi filosofi di dalam melempar setan-setan yang menggoda pada kita dan melempar setan-setan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.